masalah produktivitas. Nah, kenapa masalah produktivitas ini penting? Karena pada ujungnya kalau kita berbicara ekonomi suatu bangsa, itu menilainya adalah dengan produktivitas. Yang disebut dengan produktivitas adalah seberapa besar outcome ekonomi kita dibanding dengan seberapa besar input kita. Nah, input sendiri dibagi tiga. Sebenarnya input itu berupa, kalau ekonomi ya kita bicara ekonomi, satu mengenai kapital. Kapital itu adalah uang, resource finansial, berapa yang kita injekkan. Yang kedua adalah sumber daya manusia, seberapa bagus sumber daya manusia itu. Yang ketiga adalah pengelolaan atau tata kelola. Nah, dilihat dari tiga itu, ada faktor yang ketiga yang disebut dengan tata kelola. Itu sering disebut dengan namanya total factor productivity. Jadi total factor productivity itu mencerminkan seberapa efisien tata kelola kita, seberapa inovatifnya kita bisa pada pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini kita lihat, kalau kita ambil titik ya, ambil titik tahun 1970 itu artinya semua kita anggap titiknya yang sama. Ini adalah mencerminkan relatif seberapa besar kita bertumbuh di tahun 2020 dibanding dengan tahun 1970 ya. Bukan berarti di 1970 semuanya sama, tidak, tetapi semua dibandingkan dengan titik asal di 1970 sehingga itu menjadi satu titik. Recording in progress. Kita kelihatan bahwa di Indonesia itu 1,04. 1,04 artinya pada tahun 1970 TFP kita, total produktivitas kita adalah 1, dan tahun 2022 1,04. Artinya apa? Artinya kita tidak bergerak banyak. Nah, coba dibandingkan dengan di atas itu yang warna biru tua itu adalah Cina, kemudian hijau itu adalah hijau muda India, kemudian merah tua itu adalah Korea. Nah, ya Korea. Ini kelihatan ya di sini bahwa sebenarnya kita masih tertinggal dalam konteks produktivitas. Produktivitas itu adalah kemampuan kita melakukan inovasi, kemampuan kita melakukan tata kelola. Jadi memang indeks sumber daya manusia dan indeks lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Nah, dengan seperti itu tentu kita perlu meningkatkan upaya produktivitas, karena kalau tidak kita akan tertinggal ya. Antara apa, sumber daya manusia tadi ya, pendidikan kesehatan, karena apapun pelakunya adalah sumber daya manusia, yang melakukan inovasi itu adalah manusia. Dia harus sehat, dia harus terdidik. Kedua adalah tenaga kerjanya yang profesional, artinya sudah terdidik. Ketika menjadi angkatan kerja yang harus profesional, yang punya skill yang tinggi. Jadi tidak hanya asal lulus kemudian bekerja, jadi ada profesional. Nah, saya kira salah satu contoh yang profesional ada seperti sekarang, yang ketika nutrisionis ya, kemudian nurse ya, kemudian dietitian, itu kan profesi. Itu mencerminkan bahwa kita punya skill tertentu yang dianggap sebagai profesi, sehingga seharusnya ini jauh lebih produktif dibanding mereka yang tidak punya skill. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas dan inovasi. Kita harus mampu berinovasi. Kenapa inovasi? Karena semua orang bersaing. Ketika kita bekerja, orang lain bekerja. Ketika kita tidur, orang lain mungkin juga sedang bekerja. Jadi kalau kita tidak berinovasi, maka kita akan ketinggalan. Walaupun kita profesional, kita terampil, tapi tidak mempunyai cara-cara baru yang menjawab pertanyaan. Yang keempat adalah penurunan kemiskinan dan penurunan ketimpangan. Ini secara makro ya, secara makro kalau nasional itu kita harus mendorong mereka-mereka yang tertinggal supaya bisa mendorong pertumbuhan. Nah, jadi intinya itu kalau di sini mengenai produktivitas. Dan kenapa ini penting? Karena pada akhirnya ukuran pembangunan nasional itu dilihat dari produktivitas. Kenapa ini slide ini muncul? Nah, slide yang kedua ini adalah tantangan juga ya, tantangan besar mengenai pergeseran. Ada dua hal di sini ya. Satu adalah epidemiologi, dua adalah demografi. Jadi demografi ini adalah mengenai struktur penduduk. Jadi kalau kita bicara demografi, sebenarnya intinya itu ada tiga demografi itu. Satu ketika orang lahir, dua ketika orang pindah, tiga ketika orang meninggal. Itu adalah tiga force of demografi sebenarnya. Nah, perubahan ketiganya ini akan membentuk struktur penduduk. Ya, dengan struktur penduduk adalah seberapa besar porsi penduduk yang muda, seberapa besar yang produktif, yang menengah, seberapa besar yang tua, dan seterusnya. Dan
ini dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi piramida ini menunjukkan perbedaan laki-laki dan perempuan. Jadi apa yang bisa kita lihat dari transisi demografi? Saya bicara demografi dulu sebelah kiri ya. Nah, ini ada satu perkembangan yang tengah itu adalah piramida penduduk yang warna biru tua dan orange ya. Itu tahun 1950. Jadi ini di bawah itu mulai usia. Yang paling bawah itu adalah usia 0 sampai 4 tahun atau balita. Yang atasnya, bar atasnya adalah 5 sampai 9 dan seterusnya sampai 75 tahun plus. Jadi kita lihat yang tengah yang segitiga itu, yang hijau tua dan orange, itu menunjukkan dulu struktur kita itu didominasi oleh anak-anak muda, anak-anak balita ya bahkan ya, anak-anak lah sebenarnya. Disebut anak-anak itu usia 0 sampai 18 tahun, ada atau 0 sampai 15 tahun ya. Itu adalah dominasi kita. Yang makin tua makin kecil. Tapi coba kita lihat sampai tahun 2045 ke depan. Selain berkembang ke kiri kanan, artinya jumlahnya membesar, bentuknya juga berubah. Jadi bentuknya kita lihat tidak lagi segitiga, tapi sudah mulai atas itu mulai mengembang, bawah itu mulai menyempit. Artinya apa? Artinya penduduk yang dewasa semakin banyak ya, karena fertility turun. Sementara yang lansia itu 75+ itu meningkat tinggi. Nah, jadi ini implikasinya kepada apa? Kepada masalah konsumsi. Kenapa? Karena setiap kohort itu punya satu kebutuhan pangan yang berbeda. Anak-anak itu berbeda dengan dewasa, berbeda dengan lansia. Nah, itu baru perbedaan generasi ya, bukan perbedaan kohort generasi. Jadi anak-anak selalu berbeda makanya dengan dewasa, dengan lansia, dan itu pasti mempengaruhi produksi pangan kita, mempengaruhi bagaimana permasalahan gizi kita. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah anak muda yang sekarang beda dengan anak muda yang dulu. Dulu mungkin kita makannya banyak makanan-makanan pokok yang tidak banyak olahan ya, sekarang sudah banyak di pasar makanan-makanan olahan. Jadi anak SD kita sama-sama SD dengan saya waktu SD itu pola makannya berbeda. Dan ketika itu terus terjadi, maka secara umum itu akan bergabung, itu namanya kombinasi ya antara generasi, jadi generasi dan usia tadi membentuk satu pola makan baru. Makanya saya kira pola makan sekarang sangat berbeda dengan 10-20 tahun yang lalu. Dan ini ke depan harus kita perhatikan, ke depan itu akan berbeda juga. Kenapa? Lansianya akan semakin meningkat. Kemudian pola makan kita belum tahu seperti apa. Jangan-jangan sebagian besar akan diproduksi oleh industri. Mulai dari situ, seperti negara-negara barat. Jangan-jangan konsumsi pokok kita, gandum akan meningkat, beras akan menurun. Dan seterusnya, kita belum tahu. Nah, itu tantangan. Nah, sisi lain, yang sebelah kanan, kita sebut dengan epidemiologi, transisi epidemiologi. Transisi epidemiologi ini adalah pergeseran pola penyakit. Jadi pola penyakit terutama yang disebabkan oleh pola konsumsi, oleh pangan kita dan kebiasaan. Nah, jadi erat sekali kaitannya antara pangan, antara gizi dan kesehatan, dan perubahan epidemiologi atau transisi epidemiologi. Transisi epidemiologi Indonesia dicirikan dengan pergeseran penyebab kematian yang semakin meningkat pada kelompok penyakit tidak menular. Kita lihat nih sekarang penyebab utama adalah stroke, kemudian jantung ya. Tahun 2021 itu ada COVID yang ketiga terbesar, baru ada kanker, tuberkulosis dan seterusnya. Nah, yang penting kita lihat di sini adalah ada yang paling kanan, itu ada peningkatan plus ada minus ya. Jadi seperti stroke, ischemic heart disease itu meningkat tajam, tapi ada beberapa penyakit yang menurun, terutama penyakit menular menurun ya. Nah, di sebelah bawah itu adalah faktor risiko. Faktor risiko itu adalah apa yang menyebabkan kematian itu immediate ya, penyebab immediate satunya adalah tekanan darah tinggi, kemudian merokok, kemudian dari risk, artinya kita pola makan yang tidak bagus, itu juga semakin bergeser. Keduanya bergabung sehingga terjadi peningkatan penyakit tidak menular. Tapi yang perlu kita perhatikan di sisi kiri tadi, epidemiologi tadi kita juga berubah. Kita ingat, semakin lansia, semakin banyak orang dewasa, maka resiko penyakit tidak menular semakin besar. Jadi ketika penduduk semakin membesar, potensi NCD meningkat, sementara sebelah kanan perilaku kita, behavior kita juga mendorong peningkatan NCD. Jadi ini namanya double burden lah, double burden ya, mungkin bukan istilah tepat, tapi adalah dua risiko yang
bersamaan. Satu mengenai perilaku, yang kedua mengenai demografi. Itu menjadi satu sehingga transisi epidemiologi kita semakin berat. Artinya semakin penyebab kematian tidak menular semakin tinggi. Ya. Nah, ini yang saya kira ketika Pak Aris tadi bilang obesitas ya salah satunya karena itu yang kita hadapi sekarang. Nah, ada beberapa hal lainnya slide berikutnya yang tidak terkait langsung dengan demografi. Di sini ada namanya tantangan global. Tadi sudah saya sebutkan mengenai demografi ya, tantangan demografi. Tapi ada beberapa tantangan lain yang juga membentuk pola makan, membentuk status gizi pada akhirnya. Satu, geopolitik, geoekonomi, terjadi perang gitu ya, terjadi pertentangan antar negara. Di banyak negara konsumsi itu bisa berubah karena barang-barang yang kita impor atau kita ekspor terganggu. Kemudian pertumbuhan kelas menengah. Ketika kelas menengah tumbuh, maka pola makan juga akan berubah, kebutuhan pangan juga akan berubah. Dulu pada saat tahun 70-an, 60-an itu kebutuhan akan singkong itu mungkin tinggi ya. Karena itu pola makan kita di situ. Tapi ketika kelas menengah mulai naik, mereka mulai meninggalkan dan masuk ke makanan-makanan bersumber pada daging dan bersumber kepada gandum misalnya. Nah, itu juga akan mempengaruhi di situ. Kemudian ada persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, nanti kita jelaskan sendiri bahwa ada perubahan iklim yang juga menyebabkan tantangan besar di bidang gizi. Dan juga urbanisasi. Urbanisasi dampaknya tentu besar, satu karena menyangkut pada produksi, kemampuan kita untuk memproduksi pangan itu semakin mengecil ya. Tapi pola konsumsi di urban itu juga sangat berbeda dengan pola konsumsi di rural. Nah, inilah tantangan global yang terjadi di kita yang harus kita hadapi semuanya, yang akan merubah sistem pangan, yang akan merubah perilaku, yang akan juga merubah tadi mengenai transisi demografi dan epidemiologi. Nah, lalu kaitannya dengan sistem pangan apa? Jadi saya kira gizi ini sangat erat sekali dengan pangan, ya, karena sebagian besar tentu semua sumber gizi kan dari pangan ya. Nah, dalam konteks saat ini, ketika kita berbicara mengenai pangan, ketika kita bicara mengenai kekurangan gizi, tentu kekurangan gizi salah satu sebab utamanya adalah kekurangan asupan zat gizi, baik mikro maupun makro. Ya, itu yang terjadi. Tapi kalau kita lihat dari sumber pangan, sebagai contoh di sini ya, sistem pangan kita itu dicirikan oleh satu di sisi produksi. Sistem pangan itu adalah keterkaitan antara produksi, kemudian penyimpanan, kemudian distribusi, kemudian konsumsi, dan seterusnya. Dan termasuk isu-isu baru mengenai climate change dan tekanan dari lingkungan. Jadi sekarang ini kalau kita lihat sistem pangan itu sangat tergantung dari produksi, ya, dari produksi. Ini produksi masuk ke distribusi, masuk ke processing, masuk ke marketing. Nah, yang marketing dan market development ini semakin besar. Food and fruit processing. Dulu ketika zaman tahun 10 tahun yang lalu mungkin ini terlalu besar karena banyak makanan-makanan yang langsung dari ladang langsung diolah, dari ladang masuk ke pasar langsung masuk dibeli oleh ibu dimasak lagi. Tapi sekarang mulai banyak masuk ke food processing, masuk ke industri, ada marketing. Ketika marketing maka terjadi berbagai perubahan dari sisi harga, dari sisi rasa, dari sisi tampilan, termasuk ada food processing yang mengubah struktur pangan dan seterusnya, kemudian dikonsumsi. Nah, selama proses itu banyak isu-isu yang harus kita dalami, contohnya food loss dan food waste di Indonesia termasuk tinggi. Sebenarnya kalau kita bisa mengurangi food loss dan food waste, kita tidak perlu saat ini memproduksi pangan baru, karena cukup sebenarnya loss dan waste itu kalau dikonsumsi. Ternyata itu tidak. Jadi sekarang kalau kita lihat contoh di restoran-restoran banyak mulai kesadaran mengenai food loss food waste ya. Saya kemarin baru di salah satu di Makassar gitu ada restoran menampilkan hari ini food waste kita 7 kg. Nah, itu dapat memberi makan kepada kalau nggak salah 28 orang. Nah, sebagai contoh. Jadi kalau itu saja terus-menerus diakumulasi di seluruh restoran, nah, itu baru restoran ya, kita belum bicara di dapur kita, belum bicara di kehilangan karena pasca panen, dimakan tikus dan seterusnya. Maka banyak sekali sebenarnya potensi-potensi yang hilang.
Nah, itu semua mempengaruhi sistem pangan kita, termasuk akhirnya akan mempengaruhi harga, mengenai kualitas, dan seterusnya. Nah, itu juga tantangan kita ketika bicara mengenai pangan sebelum masuk ke gizi. Slide berikutnya mengenai climate change ya. Climate change ini juga masalah yang terjadi, tidak hanya mempengaruhi ketersediaan pangan secara keseluruhan, mempengaruhi gizi, nilai gizi pangan, juga mempengaruhi langsung pada kesehatan. Saat ini saya belum ada penelitian, yang tidak tahu ya kalau kita lakukan penelitian apakah climate change itu mengubah nilai gizi. Jadi juga seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat tekanan pada sistem pangan kita nanti dengan pupuk yang berbeda, dengan sumber daya yang berbeda, ada pestisida segala macam, jangan-jangan itu juga mengubah komposisi nilai gizi suatu bahan pangan. Dulu mungkin apel itu terdiri dari zat A, B, C, D, kemudian mikronya zat mineralnya, vitaminnya itu berubah, tapi karena input dari haranya yang berubah semakin tidak subur ya, misalnya, itu juga jangan-jangan mempengaruhi kualitas nilai pangan. Ini kita belum tahu, tapi itu juga ada dugaan juga seperti itu. Di samping tentu dampak cuaca ekstrim adalah kepada produksi pangan secara keseluruhan. Nah, itu tercermin, semua itu bisa tercermin di dalam kerawanan pangan. Kita lihat slide berikutnya, situasi kerawanan pangan dan gizi di Indonesia. Itu adalah indeks yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional mengenai kerentanan pangan. Walaupun secara nasional sebenarnya kerentanan pangan kita semakin menurun ya, kita semakin aman ya. Kemudian POU, Prevalence of Undernourishment, ini adalah prevalensi penduduk dewasa yang mengkonsumsi kalori tidak cukup sesuai dengan AKG, kecukupan gizi, ini juga semakin menurun, artinya semakin banyak yang terpenuhi gizinya. Tapi sekali lagi itu baru satu ukuran. Keterpenuhan gizi itu adalah ukuran, salah satu hanya ukuran. Yang lainnya kita lihat bahkan ada kelebihan gizi, ketidakseimbangan gizi, dan seterusnya, kekurangan zat gizi mikro tertentu dan seterusnya. Sehingga kalau kita melihat dari komposisi ini, maka sistem pangan tadi sangat berarti. Kenapa misalnya Papua merah? Mungkin jangan-jangan karena produk pangannya tidak cukup. Dalam konteks itu, maka dunia market tadi yang disebut dengan marketing dan distribusi menjadi penting. Karena dia tidak produksi lokal, maka kita harus sangat tergantung kepada bagaimana makanan itu distribusikan antar wilayah. Ya. Hal-hal itu masuk ke dalam berbagai pertimbangan kebijakan. Kalau kita berbicara nasional memang sangat kompleks ya, sangat kompleks. Kita nggak bisa berbicara satu menyebabkan yang lain, tetapi satu yang menyebabkan yang lain, dan kenapa yang hal-hal lain apa yang menyebabkan itu mempengaruhi perubahan-perubahan tadi. Nah, kita semua sudah tahu ya slide berikutnya mengenai situasi permasalahan gizi di Indonesia. Saya kira ini sudah berulang-ulang kali. Intinya kita mengalami berbagai permasalahan. Kenapa triple? Karena masalah kita berlipat ganda. Satu, kita masih kekurangan gizi ya. Kalau kita kekurangan gizi adalah kekurangan gizi makro terutama ya. Kemudian kita juga kekurangan gizi mikro, dan ini juga satu hal yang perlu kita betul-betul dalami, karena selama ini mungkin kita tidak punya data yang cukup kuat itu, tapi saya yakin itu terjadi dari data yang ada. Kita lihat contohnya yang ibu hamil, anemia, kan kekurangan zat gizi besi itu adalah satu tanda, dan itu saya kira banyak penyebabnya, termasuk karena kurangnya konsumsi, tapi karena siklus hidup juga. Itu siklus hidup ketika ibu hamil itu tentu banyak kehilangan zat besi ya. Kemudian juga karena konsumsi, karena kekurangan konsumsi pada produk pangan tertentu, terutama bersumber hewan yang relatif mahal misalnya. Kita juga masih melihat pola makan ya, yang tadi disebut dengan dietary risk, misalnya konsumsi buah dan sayur ini masih sangat jarang ya. Ini saya kira tugas penting dari nutrisionis kalau kita bicara dengan perilaku penduduk sekarang ya. Kita tidak saja menganjurkan makanan buah dan sayur. Kalau sebenarnya untuk buah dan sayur untuk orang-orang dewasa mungkin relatif mudah, yang lebih sulit untuk anak-anak ya. Nah, kenapa anak-anak penting? Karena ini akan menjadi kebiasaan ketika orang dewasa. Biasanya orang-orang yang dewasa 50 tahun ke atas itu baru sadar setelah 50 tahun ke atas bahwa pola makannya tidak betul, dan itu sudah more or less agak terlambat.
Nah, itu terjadi karena sejak kecil kita tidak dibiasakan itu. Ini terjadi kalau kita lihat di MBG misalnya, makanan yang paling tidak banyak dimakan adalah sayur, karena anak-anak tidak suka sayur. Dan terutama karena di kita, kebiasaan kita sayur itu diolah, bukan ultra processed food ya, tapi diolah di dapur kita sendiri. Terlalu banyak bumbu, terlalu banyak ini itu, sehingga tidak suka makanan-makanan yang segar. Pada akhirnya kita tidak terbiasa merasakan makanan asli, sehingga tidak terbiasa makan buah dan sayur. Hanya kecil sekali. Kemudian makanan beragam juga menjadi tantangan ya, karena sering makanan kita hanya itu saja sumbernya, terutama bersumber pada karbohidrat. Konsumsi daging juga masih kurang, terutama ini karena masalah, saya yakin ini karena masalah sosial ekonomi. Jadi teman-teman nutrisionis kalau ingin konsumsi buah dan sayurnya tinggi, ya bidang lain sangat berpengaruh. Bagaimana bidang peternakan itu menyediakan pangan yang murah ya. Saya ingat waktu di Australia dulu harga ayam itu murah sekali gitu ya, murah sekali untuk ayam-ayam itu dibanding dengan di kita saat ini. Daging juga di sana lebih murah dibanding kita. Jadi tantangan tadi sangat kompleks, tidak hanya kebiasaan tapi juga mengenai ketersediaan pangan. Sebenarnya kalau dilihat kita konsumsi pangan yang sehat ya, artinya kebutuhan gizinya terpenuhi secara seimbang, itu bukan hal yang murah ya. Ini hasil studinya dari WFP, bukan yang murah kalau kita ingin betul-betul makan kita berkualiti. Kalau hanya makanan memenuhi standar standar karbohidrat mungkin mudah gitu ya, tapi kalau kita berbicara kelengkapan pangan, bahan pangan, keragamannya sesuai dengan isi piringku atau B2SA, ini menjadi pertanyaan besar. Nah, bagian terakhir, bagian kedua yang ini lebih ringkas lagi mengenai kebijakan. Jadi dalam kita di Bappenas ketika berbicara pembangunan jangka panjang, tentu harus mengkombinasikan keseluruhan berbagai permasalahan tadi. Jadi masalah gizi tidak lepas dari masalah pertanian, tidak lepas dari masalah pangan, tidak lepas dari masalah budaya karena terkait dengan perilaku, tidak lepas dari masalah industri karena hampir semua makanan itu sekarang melalui proses industri dan rantai pasok ya. Kemudian tidak terlepas dari masalah climate change karena banyak sekali makanan-makanan, produk-produk pangan yang terganggu dan aksesnya sulit karena masalah tadi. Jadi makanan itu hal yang sangat kompleks. Di dalam RPJM sendiri yang diutamakan biasanya adalah hal yang bersifat prioritas, artinya adalah hal yang sangat urgen ya. Nah, sangat urgen ini di kita itu masih berkaitan dengan jaminan gizi, pangan, kemudian pelayanan kesehatan. Walaupun tentu ada masalah-masalah lain, tapi itu menjadi isu utama kita. Menjamin gizi itu artinya bagaimana setiap penduduk itu mendapatkan gizi yang cukup dan seimbang, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Nah, artinya ketika jaminan itu menjamin, tidak mesti pemerintah yang menjamin, tapi kita semua ikut menjamin dari ketersediaannya, menjamin dari keamanan dan mutunya, menjamin tentu dari harganya, menjamin dari distribusinya dan seterusnya. Dan itu bukan hal yang mudah dan itu perlu dilakukan melalui pendekatan siklus hidup. Artinya, dan ini saya kira pendekatan baru karena dulu kita sangat berkonsentrasi kepada ibu hamil, balita, ya, pada anak-anak ya. Sekarang penduduk remaja, dewasa kita juga banyak dan banyak yang kekurangan gizi mikro, pada yang sama juga mengalami berbagai macam obesitas. Ya. Sementara lansia juga kita jarang sekali berbicara mengenai gizi lansia. Nah, di dalam konteks RPJP kita sudah mulai berbicara itu. Jadi di pendekatan siklus hidup, dari seluruh siklus hidup didekati permasalahan apa di masing-masing itu. Dan saya kira ini hal yang baru yang akan menjadi kompleks karena memang kita sudah harus menghadapi isu-isu tersebut. Kemudian kalau diturunkan di dalam RPJMN ya, rencana pembangunan jangka menengah ya 5 tahunan, ini ada isu-isu khusus untuk kesehatan, termasuk di dalamnya adalah peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat dan pemberian makanan bergizi gratis serta pengendalian penyakit. Dan tadi, jadi pengendalian penyakit, kalau kita bicara NCD atau kelebihan gizi atau penyakit tidak menular, maka kita harus mengkombinasikan antara pendekatan pelayanan, antara pembudayaan hidup sehat, dan juga peningkatan gizi
masyarakat. Itu yang sangat terkait. Kita belum berbicara mengenai sistem pangan di sini, karena sistem pangan ada satu bagian tersendiri. Kemudian slide terakhir, slide berikutnya mengenai berbagai transformasi yang perlu mendapat perhatian. Jadi kalau kita bicara transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya, ini adalah dua area di dalam RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia Emas 2045, yang menyoroti secara khusus permasalahan gizi. Ada 6 komitmen jangka panjang ya. Yang pertama adalah penanggulangan gizi mikro dan makro, ya. Kemudian percepatan penuntasan permasalahan stunting dan kelebihan gizi, antara lain melalui peningkatan pola konsumsi pangan yang beragam, pengayaan zat gizi atau fortifikasi salah satunya, dan jaminan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Ini sangat spesifik ya, permasalahan gizi yang kita ingin handle di dalam RPJP. Yang kedua juga terkait dengan penguatan sistem pengawatan obat dan makanan ya, karena keamanan itu juga, yang aman itu juga bagian dari mutu. Jadi ada gium dari salah satu tokoh yang menyebutkan bahwa makanan kalau tidak aman itu bukan makanan. Yang ketiga adalah dukungan untuk riset dan data informasi dan kebijakan berbasis bukti serta inovasi. Nah, kenapa inovasi? Karena tadi kita sebutkan dunia kita sudah sangat volatil ya, dengan berbagai tekanan, maka mereka yang berinovasi yang akan survive. Nah, dari sisi ketahanan sosial budaya, ini juga sosial budaya ini lebih, dan ekologi lebih kepada sisi hulunya, sisi pertaniannya, yaitu pertanian dan pangan. Jadi pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, beragam, seimbang, dan aman. Jadi kalau kita ingin menanggulangi masalah gizi mikro dan makro yang sebelah kiri ya, kita ingin menuntaskan stunting, maka di hulunya, di pangan dan pertanian perlu disediakan pangan dan gizi yang cukup, tidak hanya cukup, tapi beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Tidak hanya cukup dalam satu komoditi, misalnya berasnya cukup, tapi tidak ada makanan yang lain, sehingga tidak beragam. Itu tidak baik gitu ya. Makanya perlu ada pengembangan juga, perubahan sesuai dengan prinsip isi piringku dan P2SA. Yang kedua, peningkatan asupan gizi mikro dan yang penting untuk SDM berkualitas dan produktif melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi. Nah, kenapa ini disebutkan di sini? Karena biofortifikasi ini di sektor pangan. Biofortifikasi pada sektor pertanian, fortifikasi pada sektor pangan. Jadi sebelum masuk konsumsi, sebelum masuk gizi, perlu ada pengayaan. Kenapa pengayaan ini perlu? Karena pengayaan adalah intervensi yang dianggap murah, dikonsumsi oleh seluruh penduduk dan pro penduduk miskin ya, sehingga ini menjadi salah satu intervensi yang paling efektif untuk memerangi gizi mikro terutama. Dan kita sekarang sudah punya 3 komoditas yang wajib dan 1 yang akan diusahakan wajib, tapi baru sebagian, yaitu beras. Terakhir, penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak 1000 HPK. Yang disebut dengan penjaminan akses dan keterjangkauan adalah bagaimana pangan yang sudah diproduksi tadi dapat mencapai rumah tangga, sehingga rumah tangga dapat mengakses. Ini program-programnya banyak, contohnya seperti bantuan pangan melalui PKH dan seterusnya, sehingga apa yang sudah diproduksi sampai kepada anaknya. Nah, sebelah kiri ini adalah bagian dari sisi penerimanya, yaitu masyarakatnya, sisi konsumsinya, sisi edukasinya. Nah, inilah dalam RPJP yang sistem pangan yang dibangun, yang ingin menghubungkan antara hulu dan hilir, supaya kecukupan pangan tercukupi gizinya, maka kita harus perhatikan sektor hulunya, terutama kalau kita ingin menjaga kedaulatan pangan, kita ingin menjaga agar kita tidak tergantung dari luar negeri. Kenapa kita perlu itu? Kenapa kita perlu menyediakan dalam negeri? Kenapa tidak seperti Singapura yang semuanya impor? Ya. Karena satu, resource kita terbatas untuk finansial, kita tidak mungkin semuanya beli. Yang kedua, pada saat geopolitik yang tadi disebut dengan megatrend tadi ya, ketika terjadi masalah geopolitik dan geoekonomi, maka itu akan terjadi disrupsi. Ketika disrupsi, maka kita harus mengandalkan pangan dalam negeri. Saya kira itu dari saya secara umum ya, tidak mendetil mengenai para nutrisionis dalam praktek sehari-hari, tapi saya ingin menyampaikan bahwa nutrisionis, nurse, ahli gizi, semua tidak
bekerja dalam ruang hampa. Kita tidak bisa berdiri sendiri, hanya berbicara dari sisi pandang nutrisionis saja. Tapi untuk dapat menyelesaikan permasalahan gizi, kita harus melihat apa yang terjadi di lingkungan kita, apa yang terjadi, masalah politik, apa masalah ekonomi, apa yang akan pada ujungnya akan mempengaruhi konsumsi gizi. Jadi ini kita tidak bisa ya sebagai nutrisionis misalnya hanya sekedar menyarankan kepada orang Anda harus banyak makan buah dan sayur nih, tapi di lapangan tidak ada buah dan sayur. Kalaupun ada, harganya mahal. Kalaupun ada harganya murah, mungkin terkontaminasi oleh pestisida dan seterusnya. Ataupun kalaupun ada, tidak beragam, sayurnya hanya itu saja. Itu perlu pendekatan-pendekatan yang tidak sendiri, ya. Artinya kita fokus pada perusahaan kita, melakukan edukasi, melakukan konsultasi, dan seterusnya. Tetapi juga bear in mind bahwa ada permasalahan-permasalahan di luar yang perlu kita kerjasama dengan sektor-sektor lain, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan gizi semuanya harus bekerja sama, saling mendorong, saling membantu untuk bisa dapat mencapai target-target yang kita inginkan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaian yang sangat luar biasa dan atas pencerahannya. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa bertanya melalui kolom chat. Baik, mohon izin Bapak, ini ada yang bertanya kepada saya. Menyambung paparan Bapak mengenai era transformasi, sejauh mana Bappenas merancang sistem data gizi terintegrasi yang melibatkan peran aktif dari nutrisionis, dan bagaimana Bapak melihat kesiapan kompetensi tenaga gizi ini dalam mendukung sistem informasi pembangunan manusia tersebut, Bapak? Langsung ya? Iya, Pak. Oke, baik. Jadi sistem informasi gizi itu sebenarnya kita bicaranya banyak ya, karena ada data gizi kan banyak. Kalau kita bicara data gizi, ada data yang sudah cukup baik ya. Nah, kita bicara status gizi ya. Kita dalam konteks gizi kita bicara status gizi. Data-data kita sudah cukup baik di beberapa sektor seperti stunting ya. Tetapi ke depan tentu proses pengumpulan masih merupakan tantangan. Kemudian untuk gizi-gizi mikro, zat gizi mikro kita belum punya banyak data sebenarnya ya, yang secara nasional gitu ya. Sehingga tantangan untuk data gizi sebenarnya saya bilang sih cukup besar. Kalau kita ingin misalnya digunakan atau membantu teman-teman nutrisionis, karena selama ini yang kita punya adalah data-data bersifat nasional. Biasanya bersifat nasional itu biasanya berupa statistik, kita tidak punya data per individu. Sebenarnya kita berharap ya ini dan tentu ini tidak hal mudah dengan adanya data individu, satu data ya mengenai status gizi. Dulu sekitar kalau nggak salah sekitar 10 tahun yang lalu ya ada inisiatif namanya medical record terintegrasi. Ketika medical record terintegrasi tentunya ada data gizi individual, itu ada rekornya. Sampai sekarang kita belum punya itu database. Bahkan di rumah sakit pun, di puskesmas pun saya kira seperti itu. Jadi ketika kita datang, orang itu terrecord ya permasalahan gizinya, hasil-hasil labnya, tetapi tidak punya recordnya itu atau hilang recordnya. Ketika orang itu datang, kita tidak punya record yang bagus untuk melihat historinya, sehingga kita harus mengulang itu lagi. Saya kira itu satu permasalahan yang pertama ya. Kalau terkait dengan data-data individual dan itu perlu kita perbaiki. Saya terus terang belum tahu bagaimana caranya, tapi dengan adanya cara-cara baru seperti cek kesehatan gratis ya, kemudian banyak lagi sekarang di rumah sakit puskesmas yang punya satu data yang terintegrasi, maka data-data itu mudah-mudahan dapat digunakan. Yang kedua, kita masih punya tantangan kalau terkait dengan kecukupan gizi adalah database gizi, bukan status gizi, komposisi zat makanan ya. Kita juga belum punya database yang lengkap.
sebenarnya itu biasanya sangat berguna untuk ahli gizi untuk kalau kita ingin menilai satu nilai gizi asupan gizi yang dikonsumsi oleh orang per orang, karena kita bisa memperkirakan kecukupan asupannya. Sampai sekarang kita juga saya kira itu belum ada. Sudah ada tapi tidak terupdate dengan baik, dan sebenarnya ini kita berharap pada tahun ini akan ada survei khusus konsumsi gizi yang merekod perilaku masyarakat mengenai konsumsi. Saya kira ini sangat penting supaya kita tahu konsumsi masyarakat itu seperti apa. Kita sering mengklaim misalnya orang ini banyak sakit karena terlalu banyak makan daging, terlalu banyak makan Indomie. Tapi itu sebenarnya klaim-klaim semua. Kita tidak punya data yang komprehensif karena tidak ada rekodnya, sehingga kita tidak tahu sebenarnya kenyataannya seperti apa. Saya kira itu penting. Secara pribadi menyarankan teman-teman nutrisionis kalau misalnya punya record individu, yaitu dipertahankan, jangan dihilangkan, karena itu menjadi hal yang sangat bagus. Secara nasional saat ini sedang diupayakan untuk integrasi gizi ya, penataan gizi BNI-Bades, terutama dengan adanya MBG. Dengan adanya MBG ke depan kita berharap kita bisa punya rekod gizi individu yang baik ya. Yang baik karena MBG itu kan cakupannya universal kepada ibu hamil, balita, menyusui sampai anak usia 18 tahun. Dan kalau mereka semua terrekod baik antropometrinya maupun zat gizi mikronya, saya kira itu menjadi database yang sangat baik. Tapi sekali lagi itu masih menjadi tantangan ya semua buat kita. Saya kira tidak hanya di kita, juga di banyak negara-negara lain. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik, saya lanjutkan membacakan pertanyaan kedua dari Bu Norma Aniri. Di sini di tengah meningkatnya tren overweight, obesitas, diabetes mellitus, dan penyakit metabolik pada usia muda bahkan pada anak-anak, di saat yang sama pemerintah juga mendorong program makan gizi gratis secara masif untuk semua sasaran. Ditambah lagi dengan kebijakan pemberian susu pada sasaran 3B yang di satu sisi berpotensi bersinggungan dengan upaya perlindungan dan promosi menyusui pada usia 6-24 bulan. Nah, pertanyaannya, bagaimana pemerintah di level pusat memastikan agar berbagai kebijakan pangan dan gizi ini tidak berjalan sendiri-sendiri, bahkan saling kontradiktif, tetapi benar-benar harmonis, berbasis siklus hidup dan berorientasi pada equity, sehingga seluruh sektor dapat bergerak dalam satu arahan dan menanggulangi masalah gizi masyarakat secara lebih terpadu dan berkelanjutan. Itu pertanyaan kedua, Bapak. Ya, saya kira ini pertanyaan yang sangat komprehensif ya, Bu Norma, dan itu justru saya kira itu menjadi pertanyaan kebijakan publik kita ya. Kalau kita bisa menyatukan itu semua, pertanyaan bisa terjawab, saya kira itu salah satu tujuan public policy kita tercapai. Dan itu saya kira permasalahannya ada di situ ya, karena masing-masing pihak tentu punya kepentingan. Yang pertama mengenai susu ya, ini kan pertanyaan mengenai susu saat 3B. Ya, sebenarnya secara kebijakan susu ini kan yang sering menjadi konflik of interest adalah ketika terjadi pemasarannya, proses pemasaran, karena tidak semua anak-anak juga boleh minum susu formula sebenarnya kalau ada indikasi khusus kan, yang itu yang kadang-kadang orang tidak tahu dan kadang-kadang itu dilanggar oleh mungkin industri gitu ya. Kemudian yang kedua, banyak orang yang tidak tahu juga mengenai guideline dari WHO misalnya bahwa pemasaran itu tidak boleh pada usia 0 sampai 2 tahun usia untuk formula. Nah, sebenarnya kalau dari sisi lain dari pemerintah sudah cukup jelas, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan guideline itu gitu ya. Memang tidak semua orang memahami, karena itulah sebenarnya tugas fungsi dari ahli gizi. Kami berharap terutama akan ada ahli gizi yang dari SPDG sudah ada ya. Satu fungsinya harusnya ada di sana gitu ya. Kalaupun mereka baru bekerja dan belum memahami secara detail, saya kira ini bantuan dari organisasi profesi untuk meningkatkan pemahaman mereka ya. Karena sangat tergantung ya. Kalau kita lihat selama ini di lapangan terjadi, kita memberikan susu formula kepada ibu-ibu yang masih punya anak bayi di bawah 6 tahun atau di bawah
yang harusnya eksklusif 6 bulan ternyata dapat susu formula, ya kan seharusnya teman-teman ahli gizinya itu paham mengenai itu gitu ya. Kemudian kenapa makanannya kok hanya kecil padahal ada standar gizinya. Nah tentunya teman-teman ahli gizi harus mengetahui itu. Dan itu pentingnya database sehingga kita bisa menilai sebenarnya gizi itu sudah memenuhi atau belum. Kalau itu tidak memenuhi, sebenarnya tidak memenuhi standar gizi, nggak boleh keluar juga sebenarnya menurut standar. Jadi saya kira ini yang promosi ini yang kita harus terus dengan industri. Di kami sendiri di Skill Up Nutrition Movement itu ada satu network yang terdiri dari industri, termasuk industri-industri kebutuhan susu. Tapi di dalamnya ada namanya kode etik atau yang boleh dilanggar, termasuk tadi pemasaran formula dan seterusnya itu sebenarnya secara internal tidak boleh, dan itu sudah sepakati dalam kode etik ya. Yang berikutnya mengenai memastikan kebijakan pangan tidak berjalan sendiri ya memang tidak gampang karena masih sangat luas ya. Salah satunya adalah berbagai upaya ya, secara reguler kita selalu melakukan koordinasi, adanya pangan tugasnya harusnya seperti itu bisa mengkoordinasikan ya. Tapi juga yang ada dokumen-dokumen tertentu yang menjadikan panduan gitu ya. Contohnya stunting itu ada perpresnya, rencana aksi pangan dan gizi dan perpresnya ada di situ, pembagian sudah jelas ya antara AL sebenarnya. Secara kebijakan sudah cukup jelas. Hanya permasalahan di lapangan ya, satu pemahaman, yang kedua kadang-kadang tidak sesuai anggaran yang memadai, yang ketiga kurangnya koordinasi. Artinya dialog dan pertukaran informasi kurang intens sehingga hal-hal tersebut tidak terjadi. Harapannya sih ke depan seperti itu. Tapi kita paham betul bahwa dimanapun ya ketidakharmonisan pasti terjadi karena masing-masing kementerian, masing-masing lembaga pasti ada masing-masing. Yang paling penting adalah bagaimana kita saling berdialog sehingga interest tersebut dapat terjawab tanpa mengorbankan permasalahan bisnis masyarakat. Jadi lebih banyak pada teori ya yang kita punya, nanti prakteknya tentu dalam konteks koordinasi itu. Tadi sebenarnya saya kira intinya semakin banyak kita bertemu berdialog akan semakin paham. Dan itu harus dilakukan secara terus-menerus karena terjadi perubahan personil ya. Setiap penanggung jawab itu berubah. Tahun ini sudah pahami penanggung jawabnya, atau ke depan dia berubah dan tepat. Nah itu adalah satu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Jadi saya kira dari ahli gizi Indonesia sangat besar perannya memberikan juga pembelajaran ya, baik melalui organisasi, melalui individu, melalui sarana-sarana apapun lah yang bisa, karena semakin banyak informasi yang baik itu mudah-mudahan akan semakin bagus dan dipahami oleh semua pengambil kebijakan. Baik, terima kasih. Saya tergantung dari ini ya, tergantung dari lembaganya ya. Tapi kalau kita bicara ini kan petugas gizi yang senior ya, artinya kalau petugas gizinya ini profesi ya mungkin tugas profesi juga untuk membantu ya profesionalitas dari ahli gizi atau nutrisionis ya. Salah satu fungsi dari organisasi profesi adalah meningkatkan kapabilitas dari profesi. Kita pasti ada keterbatasan mengenai penganggaran, sehingga ketika kita punya anggaran pasti ada fokus pada hal-hal tertentu. Setahu saya sih belum pernah ada ya mengenai penganggaran khusus, penganggaran itu yang kurang ya, karena mungkin resource-nya sangat besar. Tapi saran saya ini justru peran dari organisasi profesi untuk dapat membantu mengupdate ya teman-teman kita yang sudah senior untuk dapat memahami terkait dengan teknologi informasi referensi. Mungkin ada sebagian dari pemerintahan ya, tapi mungkin tidak komprehensif, tidak mungkin seluruhnya dapat dipenuhi ya. Dan mudah-mudahan ini dapat bekerjasama dengan organisasi profesi ini. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya ya. Memang gizi ini kaitannya sangat erat dengan pangan gitu. Ini ada beberapa
pertanyaan. Mungkin karena terkait waktu gitu ya Pak, kita lanjut ke narasumber ketiga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Pungkas atas waktunya, kesediaannya, dan untuk beberapa pertanyaan yang masih ada mungkin nanti bisa kita agendakan lagi kegiatan yang akan datang untuk diskusi